warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Payakumbuh. Perkenalkan, nama saya Gustina MPD. Saya mengajar di SD Negeri 02 Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat. Kondisi pembelajaran di Kota Payakumbuh berubah saat Kota Payakumbuh ada yang terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan surat edaran wali kota melalui edaran Dinas Pendidikan, maka pembelajaran tatap muka di setiap sekolah baik di jenjang TK, PAUD, SD, dan sampai tingkat SMA itu ditiadakan. Maka pembelajaran di Kota Payakumbuh diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ dan juga dilaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau tatap maya. Kita dengar dengan sebutan pembelajaran daring. Berdasarkan keadaan dan situasi pandemi ini, mendorong satuan pendidikan untuk membuat pembelajaran dalam jaringan seefektif mungkin dengan memindahkan pembelajaran yang awalnya pembelajaran tatap muka yang kemudian berubah menjadi pembelajaran dalam aplikasi-aplikasi online seperti aplikasi WhatsApp, YouTube, Google Classroom, Google Form, aplikasi Zoom, Meet, dan lain-lainnya. Sistem pembelajaran daring adalah sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik di sekolah, tetapi dilakukan melalui media online yang menggunakan jaringan internet sebagai perantaranya. Guru di sini harus memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar tetap harus berjalan meskipun peserta didik berada di rumah. Solusinya antara lain guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Banyak masalah yang harus diselesaikan dan diatasi oleh guru, peserta didik, dan juga orang tua dalam menghadapi pembelajaran secara daring ini. Tidak semua aplikasi pembelajaran daring bisa dipakai begitu saja, namun harus dipertimbangkan sesuai kebutuhan guru dan peserta didik. Ditambah lagi masalah-masalah lain yang mungkin juga bisa mengganggu pembelajaran secara online ini seperti tidak fokusnya peserta didik ke pelajaran lagi karena mereka sekarang fokus ke media sosial atau game yang ada di handphone mereka masing-masing. Berkaitan dengan pandemi yang melanda Indonesia saat ini, banyak peserta didik kehilangan kesempatan mendapatkan pengetahuan hingga keterampilan untuk pengembangan sumber daya manusia akibat suatu keadaan yang sering disebut dengan learning loss. Pendidikan seorang anak yang sejatinya sebagai peserta didik terganggu, apalagi anak-anak di usia sekolah dasar di masa yang sangat penting untuk mendapatkan pendidikan. Suka atau tidak suka, pembelajaran tatap muka harus dilakukan untuk mengatasi learning loss yang terus terjadi pada anak-anak. Walaupun itu akan dilakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Alasannya, dalam hal pendidikan, tak hanya membahas tentang transfer ilmu saja, tapi ada hal yang lebih penting yaitu pendidikan keterampilan hidup dan juga aspek keterampilan sosial. Berdasarkan keputusan bersama yang diedarkan oleh pemerintah, diputuskan untuk mendorong sekolah-sekolah melaksanakan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas atau yang sering kita kenal dengan PTMT dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Di sini pendidik juga dituntut kreatif untuk menghasilkan inovasi pembelajaran berbasis daring maupun luring dalam mengatasi learning loss. Salah satunya di SD Negeri 02 Payakumbuh, di kelas 5 melakukan pembelajaran dengan model Bening, yaitu gabungan pembelajaran secara tatap muka dengan daring yang dikenal dengan istilah blended learning. Langkah awal sebelum melaksanakan PTMT adalah yang mana Dinas Pendidikan terlebih dahulu memeriksa kelengkapan sarana dan mekanisme pembelajaran sesuai protokol kesehatan di sekolah, merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh sekolah sebelum melaksanakan PTMT. Kegiatan di sekolah dari mulai datang ke sekolah, peserta didik diukur suhunya terlebih dahulu. Setelah itu, baru diperbolehkan masuk ke dalam kelas mereka masing-masing. Dan yang tak kalah penting, peserta didik yang tidak memakai masker tidak diperbolehkan memasuki ruangan kelas.
Di dalam kelas, jarak antar meja di kelas minimal 1 meter dengan diberikan jalur khusus untuk akses masuk dan keluar kelas. Siswa tidak diperkenankan bertukar alat tulis dan buku selama proses belajar mengajar. Peserta didik dibawakan bekal sendiri, minimal air minum, dan memastikan anak didik untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas maupun saat pelajaran usai. Model pembelajaran bening atau blended learning dilakukan karena terbatasnya waktu pembelajaran tatap muka di sekolah. Peserta didik tidak hadir setiap hari di sekolah karena harus dibagi dengan 2 shift. Saat peserta didik tidak tatap muka, maka guru memberikan penguatan materi pembelajaran melalui video pembelajaran langsung dibuat oleh guru yang bersangkutan dan diunggah oleh guru tersebut melalui aplikasi YouTube. Dalam penilaian, selain melakukan penilaian di sekolah, guru juga melakukan penilaian online menggunakan aplikasi Google Form yang dikerjakan oleh peserta didik di rumah dengan memberikan soal-soal hot untuk melatih bernalar kritis, mandiri, dan kreatif peserta didik sesuai tujuan dari profil pelajar Pancasila. Dan yang terpenting, model blended learning ini peserta didik tetap bisa mengenal teknologi. Evaluasi implementasi PTMT sampai saat ini insya Allah berjalan dengan lancar, yang mana peserta didik selalu menerapkan protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka. Tindak lanjut dari model bending ini adalah akan tetap dilakukan terus walaupun pembelajaran tatap muka 100% sudah dilaksanakan, karena model ini memberikan dampak yang sangat besar kepada peserta didik, terutama untuk mendukung menumbuhkan profil pelajar Pancasila.